Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari sub kelompok 1 KKN Virtual Universitas Pajajaran akan membahas mengenai suatu studi ilmiah yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Batuan Giok Jadeit Indonesia beserta karakteristiknya. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Aulia Azhar dari Fakultas Peternakan, ada Amelia Putri Wibowo dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Alvin Basri Ramdhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai analisis situasi akan dijelaskan oleh Amelia. Silahkan. Indonesia berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire dengan banyak gunung berapi. Maka Indonesia begitu kaya akan batu mulia dengan keragaman warna dan tekstur yang khas dari daerah masing-masing. Sumber daya mineral terbentuk melalui pembentukan pegunungan, aktivitas magma pada gunung api, dan proses sedimentasi yang berlangsung secara terus-menerus selama periode waktu tertentu, serta diikuti dengan proses evolusi geologi. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersimpan di setiap daerah, seperti di Aceh. Aceh memiliki potensi sumber daya alam dan aset unggulan yang cukup melimpah yang tersebar di seluruh pelosok daerahnya. Salah satu unggulan Aceh ini dinilai cukup menarik adalah batu mulia. Di Indonesia, penggemar batu permata berkembang pesat dan giok menjadi salah satu incarannya. Giok Aceh akhir-akhir ini menjadi incaran para penggemar batu permata karena memiliki bentuk dan warna yang menarik. Itu dibuktikan dengan diraihnya peringkat pertama dan 3 peringkat lainnya dalam Lomba Batu Mulia Indonesia atau Indonesia Gemstone di Jakarta. Batu giok jadeit memiliki harga yang lebih tinggi dan memiliki warna yang lebih terang dan tekstur yang lebih keras dibanding batu giok neprit. Sehingga dengan keuntungan lebih yang dimiliki oleh batu jadeit ini, batu giok jadeit layak untuk dikembangkan di Indonesia demi meningkatkan perekonomian dan juga nilai budaya di Indonesia. Mineral jadeit yang berasal dari kelompok mineral nosilikat dengan senyawa kimia, mineral tersebut berasal dari batuan metamorf karena inosiklat merupakan mineral penyusun batuan metamorf. Jadeit memiliki sistem kristal monoklinik dengan kekerasan 6,5 sampai 7, mol dengan berat jenis 3,4 gram per cm kubik. Jadeit dibentuk dalam batuan metamorf di bawah suhu yang relatif rendah dengan tekanan tinggi. Albit adalah mineral umum penyusun kulit bumi dan memiliki berat jenis yang lebih rendah dari jadeit, yaitu 2,6 gram per cm kubik. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari laporan yang kita buat ini memberi informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pengembangan budaya batuan giok jadeit di Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui karakteristik dari batuan giok jadeit ini sendiri yang berada di Indonesia. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode dan tahap pelaksanaan dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan media komunikasi online dan melakukan survei di beberapa fitur online, serta melakukan tatap muka melalui Zoom dan Google Meeting untuk berdiskusi mengenai bahasan materi yang berkaitan dengan KKN virtual. Tahapan persiapan, menghubungi pihak dosen untuk berkoordinasi sebagai tahap awal pengenalan. Kedua, berkoordinasi dengan tim kelompok untuk membuat tim subkelompok dan konsultasi yang diliputi perancangan serta diskusi dengan pihak DPR. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pengumpulan data berdasarkan survei dari internet dengan tema batuan mineral yang dapat dihubungkan dengan semua bidang fakultas mahasiswa masing-masing. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata virtual dengan cara berdiskusi dan survei ke dalam fitur online sebagai kegiatan pengabdian dan tindak lanjutnya. Tahap tindak lanjut, koordinasi dan konsultasi tim untuk melanjutkan rencana kegiatan masyarakat untuk mempublikasikan bernilainya batu giok dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua ada subjek, lokasi, dan waktu.
Untuk subjek sendiri yaitu masyarakat pencinta batuan giok. Lokasinya di Jawa Barat, Indonesia. Waktunya 10 Juli 2021 sampai 11 Agustus 2021. Oke, selanjutnya adalah metode pelaksanaan pengabdian masyarakat. Yang pertama ada persiapan. Persiapan awal ini melakukan diskusi awal menentukan tema. Nah, untuk kegiatan ini dimulai dengan melakukan diskusi dengan kelompok terkait tema yang akan dipilih. Lalu untuk kegiatan itu mencakup pemaparan dari masing-masing mahasiswa mengenai mineral batuan, karakteristiknya, dan pengaruh dari budaya terhadap batu giok ini. Lalu untuk yang kedua ada diskusi berkaitan tema sebagai bahan riset. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Google Meet dan WhatsApp Group. Lalu untuk yang ketiga ada diskusi untuk gambaran finalisasi tema. Untuk kegiatan ini dilakukan juga sama halnya menggunakan Google Meet dan WhatsApp Group, juga membagi tugas serta tanggung jawab bagi seluruh anggota kelompok di dalam pelaksanaan riset dan pengerjaan tulisan ilmiah. Lalu selanjutnya untuk pelaksanaan, yang pertama kegiatan ini dilakukan untuk sebagai pelaksanaan riset mengenai judul yaitu pengaruh kebudayaan batu giok jadid di Indonesia beserta karakteristiknya. Untuk tujuan manfaatnya yang utama adalah memberikan informasi, yang pastinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait karakteristik batu giok dan pengaruh kebudayaannya, serta memberikan informasi untuk pengaruh budaya batu giok ini beserta karakteristiknya. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan KKN-nya 10 Juli 2021 sampai 8 Agustus 2021. Lalu untuk pihak yang terlibat ada dosen DPL, lalu masyarakat, dan mahasiswa. Untuk tahapan teknis kegiatannya, yang pertama pada tanggal 22 Juli 2021 pada hari Kamis ada penentuan topik, lalu untuk Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021 ada konsultasi riset dan laporan KKN. Lalu untuk Kamis tanggal 5 Agustus 2021 ada pembagian tugas dan pengerjaan riset. Lalu untuk Sabtu 14 Agustus 2021 yang telah kami laksanakan pada saat ini ada pemaparan laporan KKN. Lalu untuk selanjutnya, capaian kegiatan yang kami harapkan dari kegiatan KKN ini adalah dapat dilakukannya penelitian mengenai tema yang dipilih dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu untuk tindak lanjut hasil kegiatannya, pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi pecinta batu giok. Lalu pemahaman lebih dalam dapat menambah informasi sehingga dapat mendorong mahasiswa memberikan hal positif dengan cara memperbanyak riset mengenai batuan giok. Lalu selanjutnya, untuk poin tindak lanjut kegiatan, dalam kegiatan KKN PPM virtual ini telah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pembuatan riset sederhana, sehingga terdapat perubahan yang terjadi seperti membuat dunia akademik semakin berkembang dan membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka melalui riset sederhana yang telah dibuat. Lalu untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan KKN PPM virtual dari kelompok ini adalah memperbanyak riset dan tindak lanjut yang diharapkan dari masyarakat dapat menjaga kebudayaan batu giok ini dengan adanya riset yang dibuat. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari kegiatan KKN kami ini, yang pertama ada batu giok merupakan jenis massa batuan yang tersusun dari sebuah mineral. Lalu untuk yang kedua, di Indonesia ditemukan di beberapa tempat seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan sebagainya. Lalu untuk batu giok ini layak dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan nilai budaya di Indonesia. Lalu untuk yang keempat, pemanfaatan batu giok dimanfaatkan sebagai perhiasan, hiasan dinding, dan segala macam bentuk karya seni yang pastinya akan bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian di negara ini yang berhubungan dengan poin 3 yang telah disebutkan tadi. Sehingga rekomendasi dari kelompok kami setelah berdiskusi adalah masyarakat harus sering membaca dan menambah ilmu pengetahuan mengenai batu giok sehingga pemanfaatannya bisa lebih maksimal, sehingga dapat membantu pemasaran menjadi lebih menarik untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Baik, sekian pemaparan mengenai studi ilmiah yang telah kami lakukan di kegiatan KKN PPM virtual ini. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman dan rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.